Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Adalah anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah yang ada. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saatnya untuk kita terus membangun bangsa ini, ya itu adalah salah satu hal yang kita bisa lakukan. Saya tidak mengalami masa peperangan pada waktu yang lalu. Ketika orang-orang yang bertemu sama-sama berkata merdeka, itu adalah satu hal yang membuat mereka bersemangat. Karena selama ratusan tahun Indonesia dijajah, tetapi kita yang saat ini sudah menikmatinya, mari kita mengisi dengan hal-hal yang baik. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk mengupayakan kesejahteraan dan berdoa selalu bagi kota di mana kita berada. Oleh karena itu, kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul membangun generasi. Ya, membangun generasi. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan di tengah bangsa ini agar negara ini akan menjadi lebih baik. Satu kali Mother Teresa didatangi seseorang dan bertanya, ya wartawan bertanya, bagaimana caranya untuk mengubah dunia, ya? Dan dia berkata kepada orang itu, jika kamu mau mengubah dunia, ya, pulanglah ke rumah dan cintailah keluargamu. Ya, satu kata-kata yang dalam sekali maknanya, ya, karena dari mulai rumah yang baik, di mana ada cinta di sana, di mana saling mendukung satu dengan lain, maka akan tercipta rumah tangga yang baik. Dan kemudian itu akan mempengaruhi masyarakat. Dan kemudian masyarakat akan mempengaruhi kota. Kota mempengaruhi negara, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Satu hal yang ungkapan yang baik. Karena anak atau generasi ini punya potensi yang besar untuk membangun bangsa dan negara kita. Keturunan ilahi yang dititipkan kepada kita, itu mereka memiliki potensi yang besar. Hal-hal yang luar biasa yang akan mereka lakukan, ya 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Mereka akan membangun negara ini, membangun bangsa ini. Dan juga hal yang lain yang kita bisa renungkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Dia punya rencana ke dalam kehidupan kita. Ya, dan rencana Tuhan tidak bisa diselesaikan pada satu generasi saja, generasi kita. Tetapi rencana Tuhan harus terus berjalan. Dan di sanalah kita perlu membangun generasi ini supaya rencana Tuhan tidak berhenti pada diri kita saja, tetapi rencana Tuhan terus berlangsung sampai kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini. Nah, oleh karena itu mari kita saat ini belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ada sebuah kisah keluarga yang sering orang Israel berdoa demi Allahnya, ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, dia banyak cerita tentang Abraham, cerita-cerita yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memimpin dia keluar dari tanah Ur Kasdim dan membawa kepada sebuah tempat. Dan Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan kemudian ada mujizat Tuhan selama 75 tahun penantian dia mendapatkan anak. Dan Tuhan hanya memberikan satu anak aja, yaitu Ishak. Kisah Ishak di dalam perjanjian lama tidak banyak dikisahkan. Ya, dia menikah dan kemudian dia kaya dan kemudian tidak banyak cerita tentang Ishak. Ishak melahirkan dua orang dari dia, yaitu Yakub dan Esau. Dan Esau tidak banyak ceritakan, tetapi Yakub ini adalah orang tua daripada 12 anak yang pada akhirnya menjadi suku bangsa yang besar. Apa yang saya mau katakan? Mungkin Ishak tidak sehebat Abraham. Dia tidak banyak diceritakan di dalam firman Tuhan. Tetapi tanpa Ishak maka tidak akan lahir Yakub yang melahirkan suku-suku bangsa yang ada.
12 suku bangsa Israel. Demikian juga tidak mungkin generasi ini menjadi lebih baik tanpa ada campur tangan daripada kita semua. Yang percaya katakan amin. Generasi ini perlu dibangun oleh kita. Mungkin kita tidak banyak hal yang terjadi, mujizat Tuhan banyak terjadi dalam kehidupan kita, tetapi percayalah Tuhan tidak dengan sembarangan menempatkan kita di generasi ini. Karena tanpa kita generasi ini tidak akan menjadi lebih baik. Tuhan mau pakai Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang ada di sini. Nah, bagaimana kita membangun generasi ini? Saya membawa kepada beberapa perenungan yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan yang ada. Yang pertama saya menuliskan bahwa baiklah kita hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita telah dikuduskan satu kali oleh Tuhan selama-lamanya. Kristus sudah memerdekakan kita di atas kayu salib. Dia datang menebus kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan menerima dia sebagai juru selamat pribadi, maka dia dibebaskan daripada dosa. Dia mempersembahkan tubuhnya sekali saja. Setiap iman yang tiap kali keluar masuk bait Allah, mereka memberikan pelayanannya berulang-ulang mempersembahkan korban. Korban penghapusan salah, korban-korban yang diberikan pada Tuhan supaya orang Israel, orang-orang yang datang pada Tuhan tidak dibinasakan. Ternyata sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi hanya Kristus yang mati di atas kayu salib. Dialah yang sanggup menebus dosa kita dan membebaskan kita dari dosa. Amin. Agama Kristen, korban kita, uang kita, tidak bisa membawa kepada kelepasan, kepada keselamatan, kemerdekaan daripada dosa. Hanya Kristus saja yang membebaskan kita. Nah, apa hubungannya hidup sebagai orang merdeka dengan membangun generasi ini? Apa hubungannya? Kalau Bapak Ibu Saudara membayangkan sebuah negara pada saat yang sama, orang tuanya hidup di dalam penjajahan tidak merdeka, bagaimana mungkin anak-anaknya juga merdeka? Tentunya mereka juga di dalam penjajahan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, dan mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami atau mungkin melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, jika orang tua tidak dimerdekakan, jika orang tua tidak dipulihkan, biasanya mereka juga akan melakukan hal yang sama atau terjadi hal yang sama kepada keturunannya. Bapak Ibu Saudara melihat mungkin ada orang bapaknya penjudi, tidak dipulihkan, tidak dilepaskan. Biasanya anak-anaknya juga jadi penjudi. Pemabuk orang tuanya, anak-anaknya juga biasanya ada di sana, terlibat di sana. Ya. Terlibat di dalam penjinahan, yang biasanya anak-anak seperti itu juga ada di sana. Nah, generasi ini butuh teladan daripada pendahulunya. Dari kakek, dari nenek, dari orang tua, kakak-kakak. Ya, generasi ini butuh teladan hidup di dalam kemerdekaan rohani. Bebas dari beban dosa. Dan diselamatkan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Firman Tuhan berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh, ini adalah hal yang penting. Karena ternyata di sekitar kita, Bapak Saudara bisa melihat ada orang Kristen, ngaku percaya Kristus, tapi mereka tidak hidup di dalam pertobatan. Dari kecil, ngakunya orang percaya, tapi hidupnya sama dengan orang-orang di luar sana. Pertobatan bukan terjadi karena dia sudah Kristen dari lahir, tetapi perjumpaan dengan Kristuslah yang mengubahkan hidup kita, yang memerdekakan hidup kita. Kapankah Bapak Saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan?
itu adalah salah satu langkah yang membawa kita kepada kemerdekaan ilahi. Setelah kita merdeka, kita dibaptiskan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, mengaku sebagai orang percaya. Tujuan baptisan air bukan supaya kekotoran yang ada di tubuh kita ini lepas, tetapi firman Tuhan mengajarkan baptisan air itu memohonkan bagi kita hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hati nurani menanggalkan manusia yang lama dan dibaharui dalam roh dan pikiran. Bicara tentang baptisan air, Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara bisa informasi pada teman-teman yang belum dibaptis atau anak-anak yang belum dibaptis. Bulan depan kita akan mengadakan baptisan air. Dorong mereka sebagai ungkapan mereka menerima Yesus dan kemudian mereka mengaku sebagai orang percaya. Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus untuk menanggalkan manusia lama. Firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Manusia lama, kehidupan yang lama, ya, dengki, bohong, ya, dosa-dosa harus ditanggalkan. Karena itu membawa kepada kebinasaan. Selanjutnya supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama ditinggalkan, dimatikan. Oleh karena kasih Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan kemudian kita perlu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ketika kita menerima Kristus, Roh Kudus menolong kita, mengubahkan roh dan pikiran kita supaya sama dengan Kristus, mengenakan manusia baru yang terus bertumbuh di dalam buah roh, kasih, sukacita, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan semuanya itu ada dalam hidup kita. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan kita perlu terus senantiasa hidup di dalam kebenaran ini. Di sini kita sadar bahwa setiap hari memang kita tidak mampu, kita perlu dituntun oleh Roh Kudus, hidup di dalam perintahnya dan terus-menerus melakukan kehendaknya agar menjadi serupa dengan gambarannya. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa sih yang membawa kita kembali kepada kuk perhambaan dosa? Sudah dimerdekakan, sudah kenal Tuhan, tetapi kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau kita merenungkan kisah perjalanan bangsa Israel, dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada banyak masalah yang mereka lakukan. Tuhan merencanakan yang baik bagi kehidupan mereka. Tempat yang dipenuhi susu dan madu, kelimpahan di sana. Tetapi ketika mereka berjalan, mereka mengalami kelaparan, dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kami dibawa ke sini? Mereka mulai mengomel, lebih baik kami pulang ke Mesir. Di sana kami bisa makan daging. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berkata akan memberikan roti setiap hari, mana setiap hari. Dan akan diberikan daging setiap sore, burung puyuh. Ya, mereka dijanjikan Tuhan hal itu. Mereka berpikir dengan kondisi masalah yang ada. Mereka tidak tahan dan mereka berkata, lebih baik kembali saja di sana. Mesir kita masih bisa makan. Tetapi Tuhan jawab dengan mujizatnya. Tapi kembali lagi. Di dalam peristiwa ketika mereka sudah sampai di tepian dan akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka mendengar kabar bahwa orang-orang di sana orang-orang yang besar.
Akhirnya orang-orang itu menangis dan berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Itu yang dikatakan mereka. Mereka ketakutan. Nah, masalah dalam kehidupan ini, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah-masalah yang ada bisa menyebabkan seseorang putus asa dan ingin mengambil jalan lagi hidup di dalam perhambaan waktu yang lalu. Sudah bertobat tapi kembali kepada kehidupan yang lama. Lagi pusing nih, keluarga pusing. Ya, tidak ada pekerjaan. Ya, tidak ada kedamaian dalam rumah tangga. Tidak cari Tuhan, tapi kembali kepada kemabukan. Pikirnya dengan mabuk bisa melupakan semua masalah yang ada. Ada yang lain, mungkin merasa uangnya kurang dan harus mendapatkan tambahan-tambahan yang lain. Akhirnya jatuh kembali pada dosa yang lama. Dulunya suka judi, sekarang kembali dalam penjudian. Karena dia menganggap itu yang terbaik dalam kehidupannya. Jatuh lagi dalam kuk perhambaan. Orang yang lain mungkin di dalam pernikahan kacau. Dan ada masalah yang tidak diselesaikan, tidak bisa selesai. Tidak datang kepada Tuhan, minta tolong. Tidak datang kepada pembina rohani. Tetapi ambil keputusan. Bercerai. Masuk dalam kehidupan yang lama. Selingkuh. Dosa yang lama. Itu mungkin bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Ada orang-orang yang dulunya mulai sudah kenal Tuhan. Kehidupannya dulunya kasar, kata-katanya kotor, tetapi karena ada masalah-masalah yang ada, akhirnya itu yang keluar. Kata-kata kasar, kotor, berbohong, memaki, dan semuanya terjadi. Orang-orang percaya yang sudah kenal Tuhan, berjumpa dengan pribadi, makin hari makin kenal Tuhan, baca firman Tuhan, ibadah, berdoa dan semuanya. Tapi karena ada masalah, merasanya Tuhan tidak tolong. Hanya kembali pada kehidupan yang lama. Tidak berdoa, tidak beribadah, tidak baca firman Tuhan, melakukan segala hal yang bertentangan dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang jatuh dalam kuk perhambaan. Tetapi saya berdoa supaya kita di sini berdiri teguh dan jangan mau lagi hidup di dalam perhambaan. Amin. Karena kita perlu membangun generasi ini. Mungkin tanpa disadari ada berapa orang yang merasa kehidupannya sudah diberkati Tuhan dan sekarang ini perlu kelihatannya mengasihkan sekali dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan mulai mereka tanpa sadar jatuh di dalam perhambaan. Yaitu apa? Menjadi hamba uang. Orang-orang yang sukses hidupnya akhirnya melupakan Tuhan. Bekerja keras, melupakan persekutuan dengan Tuhan. Melakukan bisnis dengan curang. Manipulasi, korupsi. Pokoknya aku bisa kaya. Jatuh kepada perhambaan. Hamba uang. Seringkali kita mungkin ada dengar Injil kemakmuran yang berkata bahwa orang Kristen itu harus kaya. Kalau tidak kaya, mungkin ada dosa di sana. Atau yang lain berkata bahwa ya, kalau perlu hidupnya bisa mendapatkan apa-apa harus kejar uang. Tanpa sadar hidupnya jatuh di dalam perhambaan. Harusnya mencari Tuhan dengan segala kebenarannya. Tetapi jatuh kepada mammon. Mencari uang sehingga melupakan persekutuan dengan Tuhan. Kita jangan kembali kepada kuk perhambaan yang ada. Kalau kita kembali kepada kuk perhambaan yang ada, iblis menuduh kita. Hati nurani itu menuduh kita. Ketika iblis menuduh kita, hati nurani menuduh kita, apa yang terjadi? Kita akan takut menghadap Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau hati kita tidak menuduh kita, bersih daripada tuduhan-tuduhan, maka kita mempunyai keberanian percaya mendekati Allah.
Apakah ada di antara kita, orang-orang yang ada di rumah, saat ini engkau takut datang pada Tuhan, karena ada iblis atau hati nurani yang menuduh engkau? Mari datang sama Tuhan, bertobat dan kembali kepada kehidupan yang dimerdekakan Tuhan. Bagaimana kalau kita memiliki kehidupan yang tidak dimerdekakan dan hidup di dalam perhambaan ini? Bisa menjadi teladan bagi generasi ini. Hidup yang lama kita kembali. Bagaimana kita bisa berkata kepada anak-anak kita, cintai Tuhan. Ayo berbuat yang baik untuk negara ini. Ayo ya lakukan sesuatu yang baik. Tidak bisa karena kita tertuduh. Tetapi biarlah kita sebagai hamba Tuhan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hal yang kedua yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan, kita bisa belajar hidup sebagai pembangun generasi. Hidup sebagai pembangun generasi. Apa sih tantangan Bapak Ibu Saudara bagi generasi kita saat ini? Ya, salah satu yang cukup besar adalah generasi ini identik dengan teknologi yang terus berkembang, gadget dan semua hal-hal yang berhubungan dengan teknologi menjadi tantangan bagi anak-anak kita generasi ini. Ya, dunia kerja bersaing dengan robot, ya, bersaing dengan kecerdasan buatan. Di bank-bank mungkin sekarang mulai mengurangi teller, ya, orang yang ngitung uang itu. Karena apa? Uang bisa sudah disetorkan ke mesin ATM. Ya mungkin ada customer service yang melayani pertanyaan-pertanyaan. Mulai dikurangi karena ada mesin yang bisa menjawab. Di masa depan saya percaya ini akan makin besar, makin banyak hal-hal baru yang akan mengurangi ya jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang. Dan generasi ini menghadapi tantangan seperti itu. Semua ingin cepat, instan. Kalau tidak cepat marah. Ya, yang kemarin saya sempat ngomong ada istilah gercep-gercep, ya, gerak cepat gitu ya. Saya bingung gercep-gercep apa ini? Semua harus cepat supaya dapat duit, supaya semuanya lancar. Ya, ini yang dihadapi oleh generasi ini. Yang tidak bisa menguasai teknologi, mereka akan kalah dalam persaingan hidup. Generasi ini juga menghadapi hal-hal yang dinamakan hedonisme, keinginan hidup mewah. Lihat orang punya mobil baru, pengen beli rumah mewah, ya kepingin. Orang-orang banyak jalan-jalan, kepingin liburan, beli barang-barang mewah, makan di di hotel-hotel mewah dan semuanya ingin cepat kaya. Ada yang berbicara juga tantangannya generasi ini jadi generasi narsis. Maksudnya apa? Egois dan menjadikan dirinya pusat perhatian utama. Bapak Ibu Saudara yang ikutin Instagram, TikTok dan macam-macam ya. Ada banyak makanan yang Bapak Ibu lihat. Wah, mereka sedang makan di sana dan merasa bangga bisa makan mewah atau tinggal di tempatnya mewah dan semuanya. Ya, jadi itu yang dialami yang jadi tantangan generasi ini. Dan ada satu penelitian yang berkata generasi ini mulai menjauhi dari nilai-nilai rohani. Ini yang harus kita doakan bersama-sama dan kita harus menjadi pembangun generasi ini. Nah, apa yang kita harus lakukan? Sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan, sebuah ayat yang seringkali dibicarakan, tetapi saya mau melihat dari sisi yang lain bahwa firman Tuhan ini menegur dan menolong kita untuk menjadi pembangun generasi ini. Firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa untuk mengingatkan kembali seluruh peristiwa
yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun di dalam perjalanan yang ada. Ya, perlu diceritakan kembali kepada generasi-generasi yang tidak melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, supaya mereka kenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, dikatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kata Musa, haruslah engkau perhatikan. Musa mencatatkan bahwa harus engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ingatan manusia seringkali lupa, maka perlu diingatkan, generasi ini perlu diingatkan kepada anak-anakmu dan membicarakan tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perlu dikatakan, perlu diajarkan berulang-ulang karena sebentar lagi bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di mana orang-orang di sana tidak kenal Tuhan Allah. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan kejahatan. Tuhan mereka bukan Tuhan Allah, dan mereka tidak mengerti, ya, memelihara hukum-hukum Tuhan. Makanya Musa berkata, perhatikan, ajar mereka, bicarakan, supaya mereka mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tubuh jiwa rohnya harus mengasihi Tuhan. Generasi ini perlu dibangun untuk mengasihi Tuhan. Generasi ini perlu dibangun untuk mengasihi Tuhan. Tantangan di dunia tidak gampang. Tantangan saat ini ada banyak hal, tetapi kita perlu ajar mereka, bicarakan tentang Tuhan agar mereka mencintai Tuhan. Membangun generasi ini kita bisa pilih dalam dua hal. Yang pertama, kita bisa berikan mereka pendidikan jasmani di sekolah, ya, izinkan anak-anak kita sekolah sampai tinggi. Cukupi mereka untuk bisa sekolah dengan baik. Orang-orang tua menabung untuk masa depan mereka. Kalau perlu berhutang untuk hal-hal yang tidak penting, tunda atau lupakan. Kalau merasa uang kurang, cari pendapatan tambahan. Anak-anak perlu didampingi di rumah ketika mereka belajar, supaya mereka pandai. Mereka perlu diberikan pendidikan jasmani. Tetapi hal yang kedua, kita juga perlu bangun mereka, memberikan pendidikan rohani, ajar mereka mencintai Tuhan. Pendidikan tanpa iman akan dihasilkan anak-anak pandai, tapi tidak takut akan Tuhan. Pandai tapi korupsi, pandai tapi berdosa. Nah, sebaliknya iman tanpa pendidikan hanya perkara rohani, menjadikan orang itu picik, pokoknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, COVID ini membentuk budaya baru, Bapak Ibu Saudara. Beribadah di rumah, bukan di gereja lagi. Puji Tuhan kita sudah memulainya, banyak orang yang masih takut di rumah. Ya, banyak orang yang masih melakukan ibadah online. Saya mendorong orang-orang tua, ajar anak-anak mencintai Tuhan. Jangan khawatir, jangan mengeluh tentang pulsa, jangan mengeluh tentang waktu, tapi sedihlah kalau anak-anak kita jauh daripada Tuhan. Pada akhirnya, kalau mereka jauh daripada Tuhan, kita akan menangis sepanjang hidup kita karena hidup mereka jauh daripada Tuhan. Saya membawa anak-anak saya sejak kecil untuk ibadah, bahkan usia muda, ya 2-3 tahun. Saya belum punya mobil, saya ajak mereka dengan sepeda motor. Ya mungkin di tengah hujan, di tengah panas, pokoknya ibadah sama-sama. Ya kami berempat, ya, istri belakang, anak satu depan, satu dengan istri beribadah sejak kecil. Ya entah di gereja tidur atau apa, tapi mereka sama-sama dengan kami beribadah. Setelah besar, kami terus dorong, dampingi di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu yang ada. Duduk bersama-sama, mamahnya kebetulan guru sekolah minggu juga mengajar di sana. Dan makin besar mereka terpisah dengan kami. Seringkali ketika kami telepon,
Kami bertanya, apakah engkau hari ini sudah beribadah? Kalau mereka berkata belum, ya maka kami akan ingatkan mereka. Ketika pemuda, Sabtu sudah ibadah belum? Belum, besok harus ibadah. Dan saya mendorong mereka ibadah hari Sabtu dan hari Minggu, mendorong mereka. Bahkan sampai sekarang, anak saya sudah mungkin mau menikah, saya seringkali bertanya, sudah ibadah belum? Demi apa? Supaya mereka tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa melakukan tanpa Tuhan, tanpa mengingatkan mereka. Kita perlu senantiasa menolong mereka, ya. Dorong mereka untuk beribadah. Dorong mereka untuk mencintai Tuhan, ya. Biarlah mereka bertemu dengan teman-teman sebaya supaya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, menasehati. Bapak Ibu Saudara sudah berapa kali diserukan, dihimbau mesbah keluarga, mari bapak-bapak, ibu-ibu, mari adakan mesbah doa. Ya, kali-kali saya mengajak anak-anak saya yang jauh di Jakarta dengan Zoom, berdoa bersama, menolong mereka untuk tetap mengingat Tuhan. Itu bisa kita lakukan saat ini. Dan orang tua izinkan engkau yang ada di rumah, ya, dampingi mereka untuk beribadah bersama-sama. Izinkan mereka melihat Anda beribadah dengan sungguh hati, dengan kusuk serius. Kalau perlu ajak mereka di dalam ibadah-ibadah umum secara online yang ada. Duduk bersama. Izinkan orang tua, biarlah mereka anak-anak melihat teladan perilaku kita yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bicara, ketika kita menegur mereka, ketika kita melakukan sesuatu hal, biarlah mereka melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Ajak anak-anak untuk mengandalkan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, supaya tetap mereka mengasihi Tuhan. Suatu kali generasi ini akan memasuki dunianya sendiri, jauh dari orang tua. Kita perlu menyiapkan mereka sejak dini. Mungkin ada yang berkata, aduh terlambat. Anda bisa tetap bicara tentang Tuhan. Tetap doa buat mereka. Tetap dorong mereka. Mereka perlu kenal Tuhan, mencintai Tuhan. Sampai akhir hayat mereka. Percayalah, ketika generasi ini hidup takut akan Tuhan, maka mereka akan berguna untuk masyarakat bangsa negara ini. Ya, seorang hamba Tuhan berkata, jangan khawatir dengan anak-anak kita yang menghadapi kondisi masa ini. Tuhan itu menciptakan mereka dan memanggil mereka tepat untuk hidup dalam masa ini. Jangan mengajari takut dan putus asa menghadapi dunia saat ini. Tapi harapkanlah sesuatu yang positif dan berdampak. Besarkan mereka untuk mengetahui mereka itu sebagai anak Allah. Latih mereka dengan otoritas firman Tuhan berjalan dalam iman. Tuhan akan menyertai mereka dan memegang kendali buat generasi ini. Maukah kita menjadi pembangun generasi ini? Mungkin kita sudah berkata, aku sudah tua, ya, umurku tidak panjang. Tetapi jangan batasi apa yang kita bisa lakukan untuk keturunan-keturunan. Anak mungkin sudah besar, ada cucu, ya, ada anak-anak tetangga, ada orang-orang yang sekitar kita. Bangun mereka, ya, kehidupan selalu ada tantangan. Tetapi anak kita perlu kenal Tuhan, supaya mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan biarlah mereka menjadi orang-orang berhasil di tengah-tengah masyarakat yang ada. Maukah kita menjadi seperti itu? Saya mau menyetelkan sebuah video yang tadi saya sudah ungkapkan. Pembicara ini berkata, jangan kita khawatir dengan kehidupan saat ini terhadap anak-anak kita. Bisa minta tolong tim multimedia, bisa. Greetings to all of our partners across America and around the world. Today, I bring you a message of encouragement in light of what we are witnessing unfold within our nation's capital. I'm hearing parents express their deep concerns. Let me say this to you parents.
Don't feel sorry for your children or fear for them because of the world they're growing up in. God created them and called them to live in this exact moment of time. Their life is not a coincidence or an accident. Don't teach them to be fearful and disheartened by the state of the world condition, but hopeful that they can do something positively to impact it. Raise them up to know the power they walk in as children of God. Train them up in the authority of the Word of God. Teach them to walk in faith, knowing that God is in control of our lives. Empower them to know that they can change the world. Every person in all of history has been placed in the time into which they were born through God's sovereign plan. He knew Abraham could pass his test. He knew Moses could handle Pharaoh. He knew that Daniel could handle the lion's den. God is sovereign. He knew David could handle Goliath. He knew that Esther could handle Haman. Children can handle anything because God is with them. He knew Peter could handle persecution. He knew that Paul could handle Rome. He also knows that your child can handle whatever challenge they face in their life because he created them specifically for this time. Don't be afraid for your children, but be honored that God has chosen you to parent the generation that is facing the biggest challenge of our lifetime. Raise up leaders like Abraham, Moses, Daniel, David, Esther, Peter, and St. Paul. God isn't sitting in heaven wringing his hands and wondering the outcome of this crisis. He knew from the day of Genesis that this chaos was coming. God is raising up an army to drive back the darkness by turning on the light of truth to make his glory known over all the earth. Don't let your fear steal the greatness God placed in your children. I know it's hard to imagine them as anything but our children, and we want to protect them from anything that could hurt them. But remember this truth. They were born for such a time as this. They were born for such a time as this. God is with us, and God is in control. May God bless you and encourage you today with this word. Amin. Kembali ke PowerPoint. Mari kita membangun generasi ini, Bapak Saudara. Bangun pemimpin-pemimpin, yaitu anak-anak kita, generasi kita. Generasi yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya bangsa negara ini diberkati Tuhan dengan keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Mulai dari rumah kita, kasih mereka, ajari mereka untuk mengasihi Tuhan. Pada masanya mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil, yang membangun bangsa ini, negara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan.